Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak hebat Indonesia yang selalu Pak Aris banggakan. Hari ini kita kembali bertemu dalam serial video pembelajaran daring untuk kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana kita masih mengulas materi pada modul spekta yang kalian miliki. Kita akan mengulas materi IPA pada tema 4 subtema 3, tepatnya di halaman 25. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan daring kita hari ini. Soal nomor 1, hutan merupakan kawasan yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai penghasil kayu untuk bahan bangunan. Sebenarnya manfaat hutan cukup banyak. Yang pertama, sebagai sumber cadangan air bagi kehidupan kita. Yang kedua, penghasil udara bersih. Yang ketiga, habitat bagi flora dan fauna. Yang keempat, mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor. Dan yang kelima adalah hasilnya yang berupa kayu, rotan dan damar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri yang kita lakukan. Berikutnya nomor 2, bencana yang bisa terjadi apabila hutan ditebang secara ilegal atau tidak berizin adalah terjadi banjir dan tanah longsor. Nomor 3, akibat yang ditimbulkan dari penghilangan dan penggundulan hutan di Kalimantan, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati. Saat ini yang paling banyak disorot adalah menurunnya populasi orang utan yang ada di Kalimantan. Nomor 4, salah satu upaya untuk menjaga kelestarian hutan adalah dengan mereboisasi hutan-hutan yang gundul. Nomor 5, jumlah sampah yang tidak terkendali pastinya akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Bisa pencemaran tanah, pencemaran air, ataupun polusi udara. Nomor 6, sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna bisa didaur ulang kembali. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang baru. Pengolahan sampah berdasarkan ilustrasi bacaan di atas disebut dengan istilah recycle atau daur ulang. Nomor 7, Bu Aminah pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran. Penjual pun memberikan kantong plastik sebagai wadah untuk sayur yang dibeli oleh Bu Aminah. Sesampainya di rumah, Bu Aminah menyimpan kantong plastik tersebut. Kantong tersebut tidak dibuang, justru digunakan Bu Aminah untuk dipakai lagi sebagai wadah belanjaan. Hal yang dilakukan Bu Aminah dapat mengurangi jumlah sampah, yaitu dengan memakai kembali barang yang masih berguna. Nomor 8, memanfaatkan kaleng-kaleng bekas, entah itu kaleng bekas cat, kaleng bekas biskuit, dan lain sebagainya, untuk dijadikan pot bunga, merupakan contoh kegiatan pengolahan sampah secara reuse. Reuse itu mempunyai arti menggunakan kembali barang-barang itu untuk keperluan yang lain. Nomor 9, contoh bentuk kegiatan pengolahan secara reduce. Reduce itu maknanya mengurangi. Nah, kalau mengurangi berarti kita lihat di sana
mengganti tisu dengan sapu tangan. Ingat, perbedaan tisu dan sapu tangan adalah kalau tisu hanya untuk sekali digunakan, sedangkan sapu tangan bisa berulang kali kita gunakan, bahkan kita bisa cuci kembali. Nomor 10, berikut ini yang bukan keuntungan mendaur ulang sampah, yaitu yang B, mengurangi lapangan kerja. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sektor penanganan sampah ini juga membuka lapangan kerja bagi siapapun yang meminatinya. Entah bekerja sebagai pemulung atau bisa juga membuka usaha penampungan sampah yang sudah dipilah berdasarkan manfaatnya. Kita ke angka Romawi 2, anak-anakku. Soal nomor 1, sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia untuk membuat kursi dan meja adalah kayu. 2, penanaman kembali pepohonan untuk penghijauan dikenal dengan istilah reboisasi. Nomor 3, barang bekas dapat dimanfaatkan dengan cara didaur ulang bisa, atau fungsinya digantikan menjadi fungsi untuk barang lain yang sifatnya baru. Contoh tadi disebutkan di soal pilihan, ya, misalnya kaleng bekas bisa digunakan untuk pot bunga. Selanjutnya nomor 4, mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan merupakan pengolahan sampah dengan cara reduce. Nomor 5, penggunaan botol bekas minuman untuk tempat minyak goreng atau misalnya untuk pot gantung merupakan teknik pengolahan sampah yang disebut dengan reuse. Berikut soal uraian. Soal nomor 1, sebutkan akibat yang ditimbulkan dari adanya penggundulan hutan. Yang pertama, bisa terjadi tanah longsor atau erosi. Yang kedua, berkurangnya sumber air yang ada di hutan. Yang ketiga, hilangnya habitat dari hewan dan tumbuhan yang tinggal di sana. Nomor 2, tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya illegal logging atau pembalakan liar. Yang kedua, lakukan reboisasi atau penghijauan terhadap hutan-hutan yang kritis kondisinya. Kita lanjut ke soal nomor 3, uraikan secara singkat prinsip 3R yang digunakan untuk mengurangi keberadaan sampah. R yang pertama adalah recycle atau didaur ulang. Yang kedua, reduce, yaitu mengurangi jumlah. Kemudian reuse, yaitu menggunakan kembali. Ini prinsip 3R yang harus kita pahami dalam pengolahan atau upaya mengurangi banyaknya sampah di sekitar lingkungan kita. Nomor 4, salah satu masalah lingkungan yang sulit diatasi adalah pengelolaan sampah. Terjadi peningkatan jumlah sampah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sampah secara tepat. Salah satu sistem pengelolaan sampah adalah dengan cara reduce atau reduce.
Sebagai seorang siswa, tuliskan contoh kegiatan reduce yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah begini, nak. Kalau kita ingin membeli nasi atau makanan yang akan kita bawa pulang, sebaiknya kalian membawa piring sendiri. Sehingga kalian pulang dari warung itu tidak membawa sampah berupa bungkus nasi atau pembungkusnya. Nomor 5, sebutkan 3 manfaat pengelolaan sampah menjadi bahan kerajinan tangan. Yang pertama, manfaatnya membuka lapangan kerja bagi mereka yang berminat. Yang kedua, mengurangi timbunan sampah yang bisa menyebabkan penyakit dan pencemaran. Dan yang ketiga, tentunya menambah penghasilan kita. Demikian untuk materi yang bisa Pak Aris sajikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Aris akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.